Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan menuntut ilmu, jalan menuju surga. Sekarang kita masuk di bab kelima, di poin yang kedua. Bab kelima berkaitan dengan penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Poin pertama sudah kita bahas. Di antara penghalang di dalam menuntut ilmu adalah niat yang rusak. Berikutnya penghalang yang kedua, qala al-muallif rahimahullahu taala, ingin terkenal dan ingin tampil. Yang disebut dengan at-tasaddur. Ingin terkenal dan ingin tampil ini merupakan penyakit kronis. Tidak seorang pun dapat selamat darinya kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila niat seorang penuntut ilmu adalah agar terkenal, ingin dieluk-elukan, ingin dihormati, ingin dipuji, disanjung, dan yang diinginkannya adalah itu semua, maka berarti dia telah menempatkan dirinya pada posisi yang berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ya na'ayal arab thalathan, inna akhwafa ma akhafu alaikumur riya wasyahwatul khafiyah. Wahai bangsa Arab, beliau menyebutnya 3 kali. Sesungguhnya kata Nabi, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Riya jelas ya, memamerkan amalan dengan maksud ingin dilihat, dipuji oleh manusia atau mendapatkan kedudukan di hati manusia. Lantas apa yang dimaksud dengan syahwat tersembunyi? Disebutkan oleh Imam Ibnul Athir yang wafat di tahun 606 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa maksud dari syahwat yang tersembunyi, asyahwatul khafiyah, itu maksudnya adalah keinginan
agar manusia melihat amalnya. Jadi ada maksud, niat terselubung di dalam hatinya. Karena riya, ketidakikhlasan itu sejatinya amalan hati. Orang dikatakan riya dan sum'ah itu tergantung bagaimana hatinya. Karena tidak semua yang menampakkan amalan pasti riya. Tidak semua juga yang memperdengarkan amalan pasti sum'ah. Namun dilihat apa yang kemudian menyelinap di dalam hatinya dari niat, maksud ataupun tujuan dari amalannya itu. Bisa saja orang itu ya secara lisan saya ikhlas kok begitu ya. Tapi sejatinya dia tidak ikhlas. Saya tidak ingin tenar kok. Saya tidak ingin dipuji-puji, saya tidak ingin dihormat-hormat, disanjung-sanjung sama manusia. Tapi omon-omon aja begitu ya. Aslinya di dalam hatinya dia ingin justru menjadi orang yang viral. Justru dia ingin menjadi orang yang tenar. Justru dia ingin mendapatkan sanjungan, pujian, kedudukan di hati manusia. Maka tentu Allah yang Maha tahu tentang niat-niat yang terselubung tersebut. Mahmud bin Ar-Rabi yang wafat di tahun 66 Hijriah, beliau berkata, ketika kematian hendak menjemput Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu yang wafat di tahun 58 Hijriah, Syaddad bin Aus berkata, yang paling aku takutkan menimpa umat ini adalah riya dan syahwat tersembunyi. Dikatakan bahwa syahwat yang tersembunyi itu adalah seseorang ingin atau dia senang apabila kebaikannya itu dipuji. Kalau dapat apresiasi dari orang, dia senang. Tapi kalau tidak ada yang mengapresiasi, barakallahu fikum, akhirnya dia benci. Nah, orang ikhlas itu kan lempeng aja. Mau dilihat, tidak dilihat, mau didengar orang, mau tidak didengar orang, mau dicaci, mau dipuji, enggak ngefek. Dia lempeng saja ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang berat dalam hidup itu sejatinya ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah anugerahkan kepada kita keikhlasan di dalam hati, di dalam lisan, juga di dalam tingkah laku perbuatan kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, syahwat merupakan musibah. Syahwat merupakan musibah, kecuali bagi orang yang hatinya ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau wafat di tahun 241 Hijriah. Ketika Imam Ahmad mendengar bahwa namanya disebut-sebut, maka kemudian beliau mengatakan, semoga ini bukan ujian bagiku. Masya Allah. Begitu ya para ulama. Dan mereka itu memang takut dikenal. Walaupun pada kenyataannya mereka terkenal dengan sendirinya kan. Tapi sejatinya mereka orang-orang yang takut menjadi orang yang terkenal. Orang zaman sekarang pingin viral, itu ngeluarin segala sesuatu, ngorbankan segala sesuatu. Kadang harga diri saja dikorbankan. Demi apa? Demi terkenal. Orang zaman dulu dengan zaman sekarang kalau pengen terkenal, pengen tenar, lebih mudah mana, Bu? Orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang, kalau ingin terkenal lebih mudah mana? Jelas, orang di zaman sekarang. Di zaman dulu, Ibu, belum ada medsos. Gimana mau terkenal? Zaman dulu
ya, segala sesuatu ditempuh dengan jalan kaki. Begitu kan? Mau dapat informasi itu lama sekali. Harus nempuh jarak sekian dan sekian. Nah, di masa itu yang sarana untuk tenar terkenal itu susah, mereka sangat takut terkenal, takut sekali. Maka kita bandingkan dengan keadaan kita di masa ini. Di masa ini orang pengen tenar itu mudah sekali, gampang sekali. Kadang orang sudah berusaha tidak terkenal saja, orang yang kemudian memviralkan, gitu kan? Coba di mana sekarang yang tidak ada CCTV-nya, Bu? Hampir setiap tempat ada CCTV-nya. Ibu ngupil saja di dalam mobil ketahuan kok, ya kan? Barakallahu fiikum. Ada hal-hal yang luar biasa gitu. Tiba-tiba kita ada di HP-nya orang, tiba-tiba kita ada di berita orang, padahal kita tidak tahu menahu apa-apa. Di masa ini begitu. Maka berarti pelajarannya kita harus lebih takut lagi, ya, untuk kemudian menjadi orang yang tiba-tiba muncul di atas permukaan. Apalagi zaman sekarang ada apa namanya ini? AI itu, Bu. AI. Yang jujur tuh AI gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini mengerikan. Orang itu harusnya lebih takut lagi ya dengan yang namanya syuhrah, dengan yang namanya tasaddur. Ingin tampil dan ingin tenar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seorang hamba yang bergembira dan senang dihormati orang lantaran ilmu yang dimiliki dan amal yang dikerjakannya, maka ini menunjukkan bahwa adanya sifat riya, ingin dilihat orang lain, dan adanya sum'ah, ingin didengar orang lain di dalam dirinya. Barang siapa memperlihatkan amalnya karena riya, maka Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan kebohongan dan aibnya kepada manusia. Dan barang siapa yang memperdengarkan amalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperdengarkan amal kejelekannya kepada manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a samma'allahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bihi." Barang siapa yang memperdengarkan, menyiarkan amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Dan barang siapa yang beramal karena riya, maka Allah akan membuka niatnya di hadapan manusia pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menyampaikan kalimat samma'a dengan ditasydidkan mim, artinya menampakkan amal kepada orang karena riya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Samma'a, dia menampakkan dan memperdengarkan amalnya kepada orang. Samma'allahu bihi, Allah akan memperdengarkannya. Maksudnya Allah akan mempermalukan orang tersebut pada hari kiamat nanti.
Ya, karena amal yang sum'ah, amal yang riya jelas tidak akan manfaat. Dan riya itu syirik kecil. Artinya orang yang melakukannya berarti dia terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Man ra'a yura'i. Maksudnya di sini barang siapa yang beramal karena riya, yakni menampakkan amal solehnya kepada manusia agar dia dikagumi. Yura'illahu bihi. Maksudnya Allah di sini akan mengungkap rahasia hatinya di hadapan manusia pada hari kiamat. Di dunia ini mungkin saja kurang terdeteksi orang-orang yang riya atau orang-orang yang sum'ah itu, atau bahkan nyaris tidak pernah terdeteksi. Namun di akhirat kelak tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan rahasia hati. Kalau di dunia bisa nggak menyembunyikan rahasia hati? Bisa, mungkin saja bisa. Tapi di kehidupan akhirat Allah katakan wa hussila ma fis sudur, akan dihasilkan, akan ditampakkan apa yang ada di dalam hati manusia. Yauma tubla as-sarair, pada hari mana sarirah manusia, rahasia-rahasia hati manusia itu akan ditampakkan. Jadi disitulah hari penampakan. Ditampakkan semuanya termasuk rahasia-rahasia hati manusia. Jadi tidak bisa disembunyi-sembunyikan. Ya. Barakallahu fikum. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau berkata, kalimat riya itu diambil dari ru'yah, yang artinya melihat. Ada ru'yah pakai hamzah, ada pakai qaf. Beda enggak Ibu? Ru'yah itu melihat, kalau pakai qaf ru'yah. Nah, itu jampe-jampe. Nah, kalimat riya itu diambil dari ru'yah. Nah, sebentar lagi nanti kita akan ru'yatul hilal, melihat bulan. Untuk bulan Ramadan. Sebetulnya tiap bulan ya. Cuman ya viralnya ya Ramadan saja sama Syawal. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalimat riya itu diambil dari ru'yah, yang artinya melihat. Yang demikian itu seperti orang menghiasi amal ibadahnya serta membagus-baguskannya agar dilihat, dipuji dan disanjung manusia, dan juga tujuan-tujuan lainnya. Maka dinamakan dengan riya karena dia ingin dilihat oleh manusia. Jelas ya. Adapun perbedaan antara riya dan sum'ah, bahwasannya riya adalah amalan-amalan yang dilihat secara lahiriahnya, dikerjakan karena Allah, namun di dalam batinnya dikerjakan karena selain Allah. Di antara contohnya adalah salat. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Jadi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu dia berdiri melaksanakan salat, kemudian yuzayyinu salatahu, dia percantik, dia perindah, dia perbagus salatnya itu. Kenapa? Karena dia tahu ada orang di belakang yang menyaksikan salatnya itu, sehingga dia ingin mendapatkan sanjungan dan pujian darinya. Sedekah juga demikian, ya. Di surat apa, Bu? Tentang salat,
alladzina an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Ma'un itu. Ya. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yakni orang yang lalai di dalam salatnya. Walladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya di dalam salatnya. Riya di dalam salat. Aslinya tidak fasih, difasih-fasih. Malah jadi berantakan kan bacaannya. Barakallahu fikum. Biasanya rukunnya sebentar, secepat kilat. Karena dia riya, akhirnya dipuanjang-puanjang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sedekah juga demikian. Ada enggak orang yang sedekah karena riya? Oh banyak. Ya sedekah tapi riya, gitu kan? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nyumbang karpet ke masjid. Ketika enggak diumumkan siapa penyumbangnya, ditarik lagi, gitu kan? Gara-gara tidak diumumkan. Ya, barakallahu fikum. Atau apapun itu, ya sedekah. Adapun sum'ah adalah ucapan-ucapan yang didengar. Namun secara lahiriah dia dikerjakan karena Allah, namun ternyata tujuannya itu untuk selain Allah. Contohnya orang membaca Al-Quran, berzikir, termasuk memberi nasihat. Dan selain itu dari ucapan-ucapan orang yang berbicara bertujuan agar ucapannya itu didengar manusia, mereka pun akhirnya menyanjungnya seraya mengatakan ucapan dia bagus, orang itu luar biasa, kalau dialog, kalau debat bagus, dia kalau khutbah Masya Allah, ya seperti singa podium misalkan. Sungguh suaranya paling bagus di dalam membaca Al-Quran, ya. Maka dia baguskan ya suaranya ketika membaca Al-Quran karena ingin dipuji, ya, ingin dipuji oleh manusia, termasuk menyampaikan kajian-kajian atau tabligh akbar, seminar-seminar, pelajaran-pelajaran. Semuanya dia lakukan karena ingin dipuji oleh manusia. Nah inilah yang namanya sum'ah, memperdengarkan amalan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia. Rugi enggak orang begitu, Bu? Rugi, ya. Rugi. Kalau orang itu beramal tidak ikhlas itu ya paling rugi sudah. Capek loh beramal itu. Capek enggak Ibu? Nah lebih capek lagi orang yang riya dan sum'ah. Capek, ya. Jadi di dunianya saja sudah susah. Bagaimana kalau dia tidak taubat dari riya dan sum'ahnya? Ya di akhirat tambah menderita lagi. Oleh karena itu, amal yang kita kerjakan harus ikhlas semata-mata karena Allah. Karena keikhlasan itu harus ada dalam setiap amal kebaikan. Apabila amal kebaikan kita tidak didasari dengan keikhlasan, maka akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Orang bilang capek gawe enggak kepake. Ya, sudah capek-capek tapi tidak kepake. Taib. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata, keikhlasan tidak dapat bersatu dengan dua hal. Pertama, sifat senang dipuji. Nah, ikhlas itu tidak bisa bersatu dengan itu. Yang kedua, tamak terhadap miliknya orang lain.
Tamak terhadap miliknya orang lain. Pokoknya apa yang orang punya dia selalu ingin. Disangkanya kalau dia sudah mendapatkannya pasti bahagia. Betul nggak Ibu? Betul nggak orang itu kalau misalkan ngelihat punya orang, kemudian dia menginginkan. Rasa-rasanya saya kalau seperti si fulan tuh punya begitu, pasti bahagia. Betul nggak itu? Belum tentu bahagia. Bahagia itu bukan di harta, bahagia itu bukan di sesuatu yang milik orang lain. Kayaknya saya kalau jadi presiden bahagia hidup saya. Apakah betul? Iya, kalau jadi presiden bahagia? Oh, belum tentu. Ya, kemana-mana ada pas pampres misalkan. Kemana-mana digelari karpet merah. Kalau mau datang ke satu tempat sampai di hot mic dulu jalannya, begitu kan? Barakallahu fiikum. Kelihatannya begitu senang. Tapi apakah kalau kita ada di posisi itu pasti bahagia? Belum tentu. Makanya jangan tamak terhadap milik orang lain. Belum tentu bahagia kita itu di situ, ya kan? Nah, kedua hal tersebut tidak pernah bersatu dalam hati seseorang, melainkan seperti bersatunya air dengan api. Jadi ikhlas dengan dua sifat buruk tadi ini nggak akan pernah bersatu. Artinya kalau orang itu senang dipuji, senang disanjung-sanjung, ya tidak akan ada ikhlas pada dirinya. Kalau orang itu selalu tamak terhadap milik orang lain, ya, dia beramal tapi ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan orang lain, maka selama-lamanya tidak akan dia ikhlas di dalam amalnya. Dia seperti air dengan api, tidak bisa menyatu. Seperti biawak dengan ikan laut, ya, salah satunya pasti akan mematikan ya yang lain. Jika jiwa Anda berbisik kepada Anda agar mampu bersikap ikhlas, maka datangilah sifat tamak terlebih dahulu, lalu sembelih tuh sifat tamak itu dengan pisau, menerima apa adanya, qanaah, tidak serakah. Jadi kalau kita ingin ikhlas, jadilah orang yang qanaah. Qanaah itu apa, Bu? Ridho dan puas terhadap jatah pemberian dari Allah. Ridho saja. Orang ridho itu orang paling bahagia. Begitu ya. Tapi orang yang tidak ridho dengan jatah pemberian dari Allah, selama-lamanya tidak bahagia, berapapun yang dia dapat. Begitu kan? Ada enggak orang kaya masih tamak serakah? Banyak. Berarti sejatinya orang ini enggak ridho dengan jatah pemberian dari Allah. Dengan bahasa lain dia itu tidak qanaah. Dengan bahasa lain dia itu tidak punya mental cukup. Ya, kalau orang punya mental cukup tuh Masya Allah, hidupnya tenang, hidupnya lapang, hidupnya bahagia, hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari yang namanya sifat toma', sifat serakah. Berikutnya lihatlah sifat ingin dipuji. Nah, tadi ya tamak itu harus disembelih dengan qanaah. Yang kedua, jika kita ingin jadi orang yang ikhlas, coba lihat sifat ingin dipuji dan disanjung yang Anda miliki. Kemudian berpalinglah dari keduanya. Sebagaimana orang-orang yang berpaling dari dunia karena mencintai akhirat. Jadi harus dijauhi. Sifat ingin dipuji dan disanjung itu harus dijauhi. Kalau kita ingin ikhlas, lempeng aja ke Allah, lempeng. Gitu ya. Barakallahu fikum. Apabila Anda telah dapat menyembelih ketamakan dan mengabaikan pujian serta sanjungan tersebut,
niscaya Anda akan menguasai keikhlasan itu dengan mudah. Jadi dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu orang ikhlas, lempeng aja ke Allah. Mau ngapain atuh ibu? Dipuji-puji orang juga tidak manfaat kok pujian itu. Apa manfaatnya kalau kita dipuji-puji orang? Emang bisa bikin kaya kita? Kalau kita lapar dipuji orang jadi kenyang gitu? Kalau kita jelek ya, dipuji-puji orang kemudian wajah kita jadi glowing gitu? Kan enggak juga. Enggak ada manfaatnya. Sama dicaci juga begitu. Emang gara-gara dicaci kita jadi lapar? Gara-gara dicaci orang, barakallahu fikum, yang tadinya sehat kita jadi sakit? Kan enggak juga. Dipuji, dicaci itu gimana kitanya saja. Ya kan? Gimana kitanya? Karena pada dasarnya pujian tidak ada manfaat. Sebagaimana cacian juga tidak madarat. Yang pujian dan caciannya itu berefek tuh adalah pujian dan cacian Allah. Kalau Allah yang memuji kita, Masya Allah, itu sudah ya yang paling kita dambakan. Bagaimana Allah memuji kita. Dan yang paling kita harus hindari adalah bagaimana kemudian kita menghindar dari kemurkaan, dari celaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu orang yang ikhlas. Yang dikejar itu saja. Yang penting Allah ridha, Allah tidak murka. Sudah itu saja. Adapun pujian dan cacian manusia, ya sudah, rumusnya EGP saja. Ya. Begitu Bu ya. Jangan dipikirin. Karena berbahaya. Kalau dipuji-puji, dipikirin, wih ternyata memang hebat anak ini. Memang ya. Siapa dulu gitu kan. Itu kalau diresapi itu pujian itu sudah selesai itu. Memang selama ini jeripayah saya itu ndak sia-sia. Ya akhirnya masuk setan ke dalam dirinya. Ya. Sama cacian juga begitu. Jadi ndak usah dihiraukan. Begitu kan konsepnya. Sembelih itu tamak dengan qanaah, kemudian abaikan yang namanya pujian, ya, juga cacian manusia. Ya. Ndak berbahaya kok. Kan itu bukan dari diri kita kan. Kalau ada orang memuji kita itu kan bukan diri kita itu. Itu kan ucapannya mulut orang. Sama kalau orang mencaci juga begitu. Itu kan ucapan dia. Bukan diri kita, bukan. Maka ya biasa saja. Dan di dunia ini ya begitu. Kalau enggak dipuji ya dicaci, kan begitu. Kalau enggak dipuji ya dijelek-jelekin sama orang. Barakallahu fikum. Itu hal yang biasa. Yang penting kita tegak lurus, ajak lempeng kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang berat di dalam hidup. Kenapa? Karena tadi tabiat manusia itu tasaddur. Selalu ingin tampil. Ingin tampil. Kalau ada kumpulan dia pengen yang paling vokal. Begitu kan? Kalau ada sesuatu dia pengen yang paling dikenal. Pengen yang paling viral. Padahal ibu coba buka testimoni orang-orang terkenal itu. Ternyata capek jadi orang terkenal itu. Dia nongkrong 5 menit aja nggak bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang pengen selfie. Kan begitu ya? Ya tidak ibu? Ya tidak ibu? Emang pernah viral ibu? Ini kata orang gitu ya, yang sudah mengalaminya. Begitu. Susah, kadang sudah enggak punya lagi privasi jadinya. Saking tenarnya, saking terkenalnya. Dia duduk ngopi saja itu langsung ada balihonya. Si fulan yang terkenal itu pernah ngopi di sini, begitu kan? Luar biasa itu. Barakallahu fikum.
Jadi biasa saja hidup itu. Yang penting kita tenar di langit sana. Gitu ya. Jangan cari ketenaran di dunia, capek gitu ya. Sumpek nantinya. Dan berbahaya bagi jiwa dan raga kita, bagi keselamatan dan kebahagiaan akhirat kita. Yang ketiga, di antara penghalang-penghalang menuntut ilmu adalah lalai menghadiri majelis ilmu. Jelas ini. Orang kalau lalai menghadiri majelis ilmu, maka berat baginya untuk dia mendapatkan ilmu nafi'. Para ulama salaf mengatakan bahwa ilmu itu yu'ta, didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Makanya orang-orang soleh zaman dulu tinggal aja di kampungnya gitu ya. Para ulama rabbani di masa dahulu tinggal di kampungnya, baru kemudian orang-orang berdatangan untuk belajar kepadanya. Tetapi sekarang ilmu itu mendatangi kita dan tidak didatangi kecuali beberapa saja. Begitu. Jadi harusnya begitu, bukan ilmunya disuruh datang. Ustaz ngisi ya di tempat saya ya, begitu. Ustadznya yang datang. Harusnya orang datang kepada ustadz. Aslinya begitu, Bu. Cuman di zaman ini kalau kita modelnya seperti itu, nggak akan ada orang datang, Bu. Iya tidak? Ngapain juga gitu kan datang. Mending ustadz aja suruh datang gitu kan. Taib. Artinya susah untuk bisa berdakwah, menjalankan menghidupkan suasana ilmiah, lingkungan ilmiah. Jadi berbeda dengan masa dahulu. Ya. Jika kita tidak memanfaatkan majelis ilmu yang sesuai dengan sunnah dan pelajaran yang disampaikan, niscaya kita akan gigit jari sepenuh penyesalan. Seandainya kebaikan yang ada di majelis ilmu itu hanya berupa ketenangan, namanya sakinah, bagi yang menghadirinya juga rahmat Allah yang meliputi mereka, maka cukuplah dua hal ini sebagai pendorong, menjadi daya tarik untuk menghadiri majelis ilmu. Masya Allah Ibu, tidak ada tempat paling menenangkan kecuali majelis ilmu. Insya Allah Ibu, kalau Ibu punya hutang, ketika duduk di majelis ilmu lupa itu hutangnya, gitu. Nanti keluar lagi ingat lagi, gitu kan? Kayaknya sudah nuntut ilmu saja, gitu. Ada orang susah tidur di rumah, gitu ya. Luar biasa, datang ke majelis ilmu tiba-tiba gampang tidur. Bangun-bangun Bu, yang tidur bangun. Ada yang tidur enggak? Yang tidur harusnya dikasih hadiah itu, ya, biar enggak tidur. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sakinah yang enggak akan bisa didapatkan, ya, ketika kita jauh dari majelis ilmu. Tayyib. Lalu bagaimana jika dia mengetahui bahwa orang yang menghadirinya insya Allah memperoleh dua keberuntungan, yakni pertama ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah ganjaran pahala di kehidupan akhirat. Dan banyak lagi ya manfaat, juga keutamaan-keutamaan dari ilmu yang didapatkan dengan cara kita belajar di majelis ilmu. Banyak sekali, ratusan ya. Imam Ibnul Qayyim ya menjelaskan di salah satu risalahnya perbandingan antara ilmu agama dengan harta. Jauh sekali. Ya, jauh sekali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang itu kalau punya ilmu hidupnya tenang. Hidupnya tenang ya.
Ketika orang tidak punya ilmu, maka biasanya hidupnya resah, gelisah. Ya. Orang kalau punya bimbingan ilmu itu kan Masya Allah, apapun tenang. Misalnya dia diuji dengan kemiskinan, sabar, gitu ya. Emang kenapa dengan kemiskinan, gitu ya? Kalau diuji dengan kekayaan, dia bersyukur karena ngerti ilmunya. Sehatnya dia syukuri, ya sakitnya dia sabari. Begitu saja kan dalam hidup ini. Cuma kalau orang nggak punya ilmu, ya, ketika sakit ngomel-ngomel, begitu kan? Ketika sehat maksiat. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Tanggal tua ngomel-ngomel, cemberut, ya. Tanggal muda masih cemberut. Kenapa? Karena kurang, gitu ya. Nah, selalu merasa kurang. Ini di dunia saja sudah susah orang-orang jahil itu. Ya, kasihan. Orang-orang yang nggak punya ilmu itu kasihan sebetulnya, Ibu. Di dunia ini loh susah. Ya. Kalau kemudian tidak pakai bimbingan ilmu, kesusahan itu akan berlanjut itu sampai alam kubur nanti. Kesusahan itu berlanjut sampai nanti disiksa neraka. Nauzubillah. Kasihan. Orang itu kalau tidak punya ilmu kasihan, aslinya kasihan. Ya. Kenapa? Karena jiwa raganya nggak terbimbing. Padahal hidup di dunia itu susah, apalagi kita warga Konoha ini. Jadi, apa yang nggak susah di kita ini, Ibu? Ya. Susah. Oh, kalau orang nggak punya ilmu, tambah susah itu. Ya. Ya kan? Jalanan rusak, ngomel-ngomel kan? Ngomel-ngomel nggak, Ibu? Ngomel-ngomel. Jalanan gelap, ngomel-ngomel, gitu kan? Apalagi pajak mahal, ngomel-ngomel. Ya. Gaji suami nggak naik-naik, ngomel-ngomel. Semuanya omelan aja, gitu ya. Dikasih panas, ngomel. Dikasih dingin, ngomel. Dikasih hujan, ngomel. Hidupnya penuh omelan, ya. Satu hari aja nggak ngomelin suami, panas dingin dia, gitu kan? Satu hari saja nggak ngomelin anak, ya, pegel-pegel badannya. Kok susah hidup tuh, susah, gitu ya? Ini belum bicara neraka, ini baru dunia. Ya. Orang sudah menderita di dunia gara-gara jahil, tidak punya bimbingan, tidak ngerti ilmu agama. Ya, makanya kasihan. Orang-orang tidak berilmu itu, orang-orang jahil itu hakikatnya orang-orang yang miskin, orang-orang yang kasihan. Ya, makanya bersyukur kalau dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk, istiqomah aja, Bu. Insya Allah nanti nggak ngantuk. Ya, ngelenggutnya sampai nggak tahu berapa puluh kali itu ya, 1 jam itu, nggak apa-apa. Ya. Terus ikhtiarkan. Nanti juga enggak insya Allah. Tapi kalau puluhan tahun begitu juga, berarti tidak benar itu belajarnya. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Seorang muslim hendaknya sadar bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan kemudahan kepada hambanya dalam menuntut ilmu. Allah telah memberikan kemudahan dengan adanya beberapa fasilitas dalam menuntut ilmu. Berbeda dengan zamannya para salafus saleh. Jadi seharusnya keunggulan kita di zaman ini harusnya semakin menjadikan tekad kuat kita itu membara untuk menuntut ilmu agama. Ya. Di zaman ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa mudahnya kita mendapatkan bekal untuk menuntut ilmu. Uang alhamdulillah mudah, gitu ya. Kebanyakan tempat belajar itu kan gratis, Bu. Iya tidak? Mohon maaf, Ibu datang ke sini, berapa karcisnya? Hah? Majan kan? Gratis kan, Ibu? Ada yang bayar di sini? Bilang, kalau bayar bilang ke saya. Nanti saya marahin panitia. Enggak bayar kan, Ibu?
Enggak bayar. Yang bayar itu paling yang memang formal, sekolah, pesantren. Bahkan pesantren ada yang gratis. Ya kan? Masya Allah, betapa mudahnya nyari makanan, nyari minuman di zaman ini. Mudah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pakaian, kendaraan, wasail muwasalat, sarana kendaraan, ya, untuk kita sampai di tempat tujuan. Masya Allah, mudah sekali. Ya ibu, zaman dulu orang dari dari Andalus jalan kaki ke Baghdad. Ya sekarang tuh Spanyol. Spanyol tuh Eropa, Baghdad itu di Timur Tengah kan, Irak. Jalan kaki bu, ya. Luar biasa. Saya tanya ibu-ibu, ada yang jalan kaki ke sini bu? Lintas negara? Barakallahu fikum. Enggak kan, paling kalaupun jalan kaki ya di kompleks sebelah aja Ustadz, ya. Paling 5 menit jalan kaki gitu. Orang zaman dulu bisa berbulan-bulan jalan kaki. Taib. Berbeda dengan para ulama salaf, mereka sangat sulit mendapatkan hal di atas tadi. Bukankah sekarang ini telah banyak didirikan masjid, pondok pesantren, majelis taklim. Nih Balikpapan aja hari ini berapa kajian? Nah pagi gini ada 3 sampai 4 kajian. Nah nanti lain lagi tuh pada asar. Nanti lain lagi pada maghrib. Masya Allah ibu. Tinggal milih saja itu, tinggal maunya. Mau apa tidak. Begitu kan? Mudah di masa ini mudah. Ya. Majelis taklim di mana-mana. Ya. Sudah itu fasilitas sarana prasarananya luar biasa. Ya kan? Ya walaupun lesehan tapi kan ber-AC. Minim-minimnya ada kipas angin. Lampu listriknya juga nyala. Ustadznya juga pakai mic, ya, pakai mikrofon, mukabbir as-saut. Jadi tidak usah teriak-teriak. Ibunya Masya Allah bisa sandaran, gitu kan? Bisa ganti posisi duduk. Ya, 1 jam bisa 10 kali ganti posisi. Barakallahu fikum. Mudah ibu, ada lampu. Zaman dulu susah, ya. Ada AC lagi, gitu kan? Enggak kepanasan, hujan aman, gitu ya. Orang-orang soleh zaman dahulu luar biasa. Ya, ya enggak usah itulah. Zaman-zaman kita dulu belajar kan juga gitu, ibu. Saya ngalamin, alhamdulillah belajar susah begitu. Pakai damar, cempor, ya. Saya ingat betul karena saya pernah nyenggol itu. Nyenggolin lampu itu loh ibu, lampu yang teplok yang dari kaca itu. Kalau di sana damar namanya. Ya. Yang ada selobongnya dari kaca tipis itu. Nah itu dulu saya waktu ngaji pengajian masih kecil, mungkin usia 4 tahunan lah atau 5 tahun. Dan Masya Allah ya, guru ngaji itu ternyata jadi bibi mertua gitu, adiknya mertua saya. Ya dulu nggak tahu kan. Itu ngaji zaman belum ada listrik itu. Saya ngalamin, ibu-ibu pasti ngalamin juga kan. Kalau sama-sama ngalamin berarti kita sudah tua gitu ya. Saya ngalamin yang begitu. Baru ngaji model zaman dulu, bukan Iqra, belum ada Iqra. Alif patah A, alif kasroh I, alif domah U, A I U, ba patah ba kasroh bi, ba domah bu, ba bi bu, ba patah tain ban, ba kasroh tain bin, ba domah tain bun, ban bin bun. Ibu ngalamin yang begitu? Sama berarti. Sama-sama sudah tua kita. Ya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Zaman dulu kita begitu. Itu kita yang sekarang di generasi ini. Gitu kan? Bagaimana dengan ulama-ulama di zaman dahulu kala?
ya. Yang belum ada kertas, belum ada pulpen. Begitu kan? Mereka modelnya pakai lauha. Nanti mereka nulis tapi langsung dihafalkan karena besok harus dipakai lagi, cuman itu saja. Harus dihapus lagi, nanti dipakai lagi, dihafalin lagi. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekarang mah kitab-kitab sudah dicetak dengan rapi, bagus, mudah dibaca. Lalu di manakah? Nah, ini pertanyaannya dan pelajarannya. Di manakah orang-orang yang mau memanfaatkan nikmat Allah yang sangat besar ini untuk mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i? Ya, harusnya menjadi daya tarik besar ketika sarana prasarana dimudahkan. Bahkan di sebagian pengajian malah kadang bagi-bagi hadiah, Bu ya. Ada yang hadiahnya umroh, Masya Allah. Barakallahu fi. Di mana nih orang-orang yang memanfaatkan nikmat Allah yang besar ini? Bukankah sekarang sudah banyak juga ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf mengajar dan berdakwah di tempat atau daerah Anda? Lantas mengapa Anda tidak mau menghadirinya? Mengapa Anda tidak mau datang ke majelis ilmu? Ini kan tanda tanya besar. Harus dengan daya tarik apa lagi Anda itu akan datang ke majelis ilmu? Ya, enggak gratis, udah pakai karcis, sarana prasarananya enak, nyaman, Masya Allah, berkarpet, ber-AC, gitu ya. Ibu enggak ngalamin belajar duduknya di pasir, belum kan? Barakallahu fikum, ya, dengan cuaca ekstrim. Nah, ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jangan disia-siakan. Karena kalau menyia-nyiakannya berarti kita ini kufur nih nikmat. Apalagi di Balikpapan begini, Masya Allah. Puluhan ustadz di Balikpapan nih, Ibu, ngumpul semua di sini, gitu kan? Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disia-siakan. Taib, kita lanjutkan lagi sedikit. Poin yang keempat, di antara penghalang-penghalang thalabul ilmi, beralasan dengan banyaknya kesibukan. Bahasa lainnya apa, Bu? Sering ngeles, banyak alasan, banyak berdalih. Alasan ini dijadikan syaitan sebagai penghalang dalam menuntut ilmu. Saya sibuk, saya nggak ada waktu. Padahal waktu mah ada kan? Dianya saja yang nggak bisa nyempatkan. Waktu itu selalu ada, Ibu. Bisa untuk apapun. Cuman demikianlah manusia. Selalu saja berdalih, ngeles. Alasan ini dijadikan oleh syaitan sebagai penghalang dalam menuntut ilmu. Berapa banyak saudara kita yang telah dinasehati dan dimotivasi untuk menuntut ilmu syar'i, tetapi syaitan menggoda dan membujuknya. Orang yang menyia-nyiakan kesempatan mencari ilmu, maka kesibukannya membuat dia itu tidak dapat menghadiri majelis ilmu. Dia menjadikan sebagai bahan alasan yang sengaja dibuat-buat sehingga ketidakhadirannya di majelis ilmu memiliki alasan yang jelas. Sibuk apa tuh? Ibu-ibu sibuk nggak, Bu? Sibuk apa ibu-ibu? Cari nafkah? Kan tidak juga. Malah dinafkahi sama suaminya. Alhamdulillah Ustaz 2 digit suami saya gajinya. Oh Masya Allah. Tinggal bersyukurnya. Kan begitu kan? Manfaatkan dengan baik. Berbagai kesibukan yang ada adalah penyebab utama yang menghalangi seorang menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu.
yang menghalangi seorang penuntut ilmu menghadiri majelis ilmu dan memperoleh ilmu yang banyak. Tetapi orang yang Allah bukakan mata hatinya, dia akan mengatur waktunya dan menggunakannya sebaik mungkin sehingga dia memperoleh manfaat yang banyak. Kalau seseorang mau berpikir secara wajar dan dia punya niat, kemauan untuk menuntut ilmu, maka dia akan dapat mengatur waktunya dan Allah akan memudahkannya. Ya, kuncinya sing disiplin saja. Cuman memang masyarakat kita itu susah untuk disiplin, gitu ya. Aturan dibuat untuk dilanggar, kan begitu ya. Lampu merah itu berhenti, lampu hijau baru boleh jalan. Ya. Nah, yang jadi masalah, lampu merah saja biasanya diterobos. Yang nerobos emak-emak lagi pakai cadar, ngebut lagi. Itu saya saksikan sendiri, gitu kan? Mudah-mudahan bukan ibu-ibu yang ngaji di sini. Ya. Udah ngebut pakai cadar, nerobos lampu merah. Enggak, alhamdulillah pakai helm, gitu ya. Barakallahu fikum. Siapa itu? Emak-emak. Nggak bisa dilawan memang, ya. Kalau ditilang polisi, polisinya malah dimarah-marahin, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, intinya tidak disiplin. Yang kecil-kecil aja kalau nggak bisa disiplin ya berat. Ke yang lebih besar lagi jadi berat. Ya, disiplin. Kalau ke pengajian, coba ibu yang masuk pertama kali ke tempat ini, bersihkan ibu. Coba nanti kalau sudah bubar semua jadi kotor. Nah, itu masalah itu. Berarti nggak disiplin. Ya. Ini tempat nih asalnya bersih. Kok selesai dipakai pengajian malah jadi kotor. Ada bekas kue mari, ada bekas jajanan, ya berantakan di mana-mana, tumpahan susu. Ya. Ini perhatiin nih, yang kecil-kecil saja harus disiplin nih. Ya, kalau yang kecil tidak disiplin, bagaimana kemudian bisa disiplin dalam perkara yang lebih besar? Ya. Rumah, coba lihat di rumah. Kalau disiplin ya pasti bersih, tertata. Ya, walaupun tidak antik-antik barangnya, tapi tertata. Begitu kan? Enak dilihatnya, tidak sumpek. Nah, ini disiplin ini penting. Ibu yang dirahmati Allah. Disiplin dari dalam diri kita terlebih dahulu. Maka mudah nanti untuk kita mendisiplinkan diri dalam perkara-perkara yang lebih besar, termasuk disiplin di dalam ya belajar ilmu syar'i. Dan alasan mah kalau dicari-cari selalu ada. Ibu mau bikin 1001 alasan mudah, ya kan? Kenapa ibu tidak hadir? Ya saya kan sibuk. Memang amal soleh itu majelis taklim aja. Zikir kan bisa juga. Nah, itu selalu beralasan. Ya. Intinya malas datang ke majelis ilmu. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu pandai-pandailah mengatur waktu yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Berikanlah bagian waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, ibu kan bukan ibu negara ya. Enggak sibuk kan bu, enggak ngurus PKK, enggak ngurus apa kan. Harus ada waktu untuk belajar. Dan belajar itu kan sebentar ibu. Coba majelis taklim ini berapa jam? Enggak sampai berjam-jam ya. Paling 60 menit. Ya kan ibu? Paling 60 menit ya. Itu pun ya jangankan 60 menit, kadang baru 30 menit saja suasana sudah tidak kondusif. Yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Yang riuh dengan anak gitu kan. Jadi konsentrasinya cuma berapa menit saja. Kan tidak lama itu ngaji itu.
Ya, lebih lama ibu scroll HP. Ya, yang suka scroll HP. Ngaji itu sebentar saja. Kalau bainal maghrib wal isya paling 40 menit. Sebentar aja. Tapi ya sempatkan. Walaupun sebentar kita menyempatkan. Sisihkan salah satu atau 2 hari dalam seminggu untuk menghadiri majelis ilmu. Jika tidak mampu melakukannya sesering mungkin. Jangan biarkan hari-hari kita itu penuh dengan kesibukan. Namun kosong dari menuntut ilmu. Sok sibuk itu, gitu ya. Kesana kemari sok sibuk, gitu kan. Tapi tidak belajar ilmu agama. Sibuknya itu ketemu besti, makan bareng, ya. Barakallahu fikum, ngobrol bareng. Taib, ya. Suaminya dianggurin, gitu ya. Mak-maknya keluyuran sana kemari, gitu. Suaminya tidak pernah diurusin. Ya. Nah ini masalah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jangan biarkan hari-hari itu penuh dengan kesibukan, namun kosong dari menuntut ilmu, kosong dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwa orang yang tidak menghadiri majelis ilmu, tidak mau menuntut ilmu syar'i, maka dia akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ya. Nauzubillah. Jadi kerugiannya double-double. Di dunia dia rugi, di akhirat juga rugi. Barakallahu fikum. Baik Ibu, sampai di sini saja. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.